Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, guru kita bersama Parang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita doakan semoga panjang umur untuk mengajari kita semua kearifan sehingga menjadi bangsa yang besar kelak. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Juga kita doakan semoga sehat walafiat, panjang umur memimpin Majelis Ulama. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Qossi. Yang saya hormati Panglima TNI Pak Jenderal Haji Agus Subianto. Yang kita hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Jenderal Listio Sigit. Yang saya hormati Kepala BPH Badan Penyelenggara Haji Gus Irfan, Wakil Menko Kumham Profesor Dr. Otto Hasibuan. Terima kasih. Yang saya hormati Gubernur Lemhanas Ananda Dr. Haji Hasan Syazili. Saya katakan Ananda karena betul-betul ketika saya menjadi PRT beliau menjadi presiden mahasiswa ketika 3 kepala negara bergantian pada waktu. Sekarang menjadi pimpinan Lemhanas, kebanggaan kita. Yang sama-sama kita hormati di sini ada juga sahabat saya, Kepala Bidang dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Bapak Budiman Sujatmiko. Kemudian ada Pak Wamen Titi, kemudian juga para pengurus MUI di seluruh Indonesia. Banyak tokoh yang hadir pada kesempatan ini menandakan bahwa betapa besar bawah Majelis Ulama di dalam masyarakat kita di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, termasuk juga kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak yang Pak Subianto sekarang ini lagi bertolak ke Mesir. Sesungguhnya juga beliau berkenan hadir, ya, tapi karena bertepatan dengan ada acara D3 untuk negara-negara mayoritas Muslim, dan menyampaikan salam untuk para kiai, para ulama semua yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi ulama di era post-trust seperti sekarang ini. Mungkin kita gampang menjadi ulama, apa kata Quran, apa kata hadis, apa kata ulama besar kita, ulama mutabarah, maka samina wa ta'na, kita semua ikut. Tapi sekarang ini ada otoritas yang tidak kalah pentingnya, dan kadang-kadang apa yang kita anggap bagus, baik, tapi tidak serta-merta itu diterima oleh masyarakat seperti dahulu kala. Karena inilah sebuah tantangan. Otoritas itu bisa jadi otoritas materi, uang, jabatan, dan sebagainya. Karena itu kita betul-betul memerlukan kader ulama yang sangat tangguh, ulama yang komprehensif, benar-benar kosmopolit pengetahuan, tidak hanya memahami kitab kuning dan kedalaman syariat, tetapi juga diharapkan mampu juga memahami geopolitik internasional, geointelektual nasional internasional, dan mudah-mudahan pada akhir ini nanti insya Allah betul-betul di sini kita bisa share satu sama lain
bagaimana mempersiapkan pemimpin umat di masa depan. Karena juga kita akan memberikan penguatan-penguatan majelis ulama. Kalau di sini kita lihat, jadi MUI begitu tawaduknya mengatakan khadimul ummah, sayyidul hukumah. Jadi pelayan umat, mitra pemerintah. Kalau boleh pada kesempatan ini, khususnya kami sebagai pemimpin Kementerian Agama juga akan menyatakan kami adalah khadimul ulama, sayyidul ummah, pelayan para ulama, sahabat masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan adalah semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya. Keberhasilan Majelis Ulama bersama seluruh jajaran-jajaran sub-sub kekuatan strukturnya, kita bisa ukur apakah umat kita semakin mendekat dengan ajaran agamanya atau semakin berjarak. Sama juga kriteria Kementerian Agama, semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, maka sebetulnya semakin belum berhasil Kementerian Agama itu. Karena itu kami sebagai umara pemerintah senantiasa memohon dukungan, bimbingan Bapak Ibu, para ulama, para tokoh agama. Sebab ulama dengan umara tidak bisa berpisah. Kami pun juga seperti diamanahkan oleh Pak Presiden Prabowo, Pak Nasar selaku Menteri Agama, nanti Anda sering rajin menghubungi soal ke pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh agama. Ada sebuah perhatian khusus dari Bapak Presiden terhadap ulama dan tokoh-tokoh agama, dan saya kira ini akan menjawab kegelisahan kita juga sebagian, bahwa di tempat lain mestinya ulama itu ya diajak juga memikirkan sebab yang menyebabkan akibat-akibat sosial itu muncul. Sebab mungkin di masa lampau ulama dan tokoh-tokoh agama hanya dilibatkan untuk memikirkan akibat, tapi tidak pernah dilibatkan untuk memikirkan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Sehingga yang terlihat para ulama dan tokoh-tokoh agama lebih banyak bersahabat dengan Menteri Sosial. Kalau ada dampak pembangunan, masalah lingkungan, masalah kadang-kadang remaja, overpopulation dan seterusnya, panggil ulama, panggil tokoh-tokoh masyarakat, umat. Tapi jarang diundang oleh Bappenas di sektor hulu yang melahirkan berbagai macam akibat pembangunan itu. Kita bersyukur Presiden kita saat ini mampu membaca secara komprehensif substansi persoalan yang dihadapi oleh umat dan masyarakat kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi beliau juga punya concern yang sangat luas. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai salah satu faktor yang sangat diperhitungkan untuk terciptanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan di level internasional. Tentu ini satu kebanggaan kita semuanya. Hari ini terbang ke D3 untuk berjumpa dengan para pemimpin negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim di Mesir. Bapak Ibu sekalian, begitu kuat dan begitu besar tantangan Majelis Ulama di masa depan, maka kami juga selaku pemerintah yang diklaim oleh tema kita ini sebagai Sayyidul Hukumah, kami juga prihatin Bapak sekalian, para menteri, Pak Kapolri dan Panglima, kantor Majelis
Indonesia itu susah bernapas loh Pak, sempit sekali. Bagaimana itu bisa merdeka untuk memperkokoh peranmu sebagai pelayan umat dan sahabat pemerintah kalau ruang geraknya sedemikian sempit? Ya, markir nggak ada Bapak, diperluas. Apakah ini bisa menjadi pelayan umat sementara susah melayani diri sendiri? Karena itu saya bermimpi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mimpi saya terrealisasi. Majelis Ulama bisa memiliki tempat 1 hektar di tengah perkampungan dan gedung-gedung mewah, dan tempatnya tetap di Jakarta. Bisa lumayan 1,5 hektar parkir, yang lainnya naik ke atas, atau agak sedikit ke selatan Depok ke Bogor, bisa 3 sampai 4 hektar. Nah, diharapkan nanti dengan fasilitas yang dimiliki Majelis Ulama seperti ini, insya Allah MUI bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap bangsa. Kami juga menyampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu pengurus MUI, alhamdulillah kemarin ya, Masjid Istiqlal, masjid negara satu-satunya sekarang ini, telah mewisuda sekitar 40 orang. Sarjana pertama pendidikan kader ulama dan pendidikan kader ulama perempuan di Istiqlal kerjasama dengan Universitas PTI Jakarta. Kami menitipkan alumni kami kepada Bapak-Bapak Ibu pengurus MUI untuk dimanfaatkan. Kami yakin beliau adalah sudah mengalami banyak ujian, tantangan 6 bulan lamanya berkonsentrasi di Al-Azhar Kairo Mesir dengan konsentrasi pembinaan khusus dari Grand Sheikh Al-Azhar, dan 6 bulan juga lamanya dititipkan belajar metodologi di Amerika Serikat di universitas terkemuka, sehingga bahasa Inggrisnya paralel dengan bahasa Arabnya, dan mereka juga diminta untuk menjadi imam di beberapa negara-negara besar seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika sendiri. Dan selanjutnya kita berterima kasih juga kepada LPDP yang memberikan beasiswa sepenuhnya kepada mereka. Jadi sekitar 500 orang per tahun, dan untuk pengelolaan selanjutnya kami akan menyerahkan koordinasi dan pembinaannya kepada Majelis Ulama. Insya Allah semuanya sudah settle, tempat di Istiqlal, dan juga alhamdulillah punya tempat sangat representatif 5 lantai di Jalan Surya Pranoto, gedung besar, dan juga sekarang mendapatkan tempat yang baru lagi di Jalan Karmat Raya, tidak jauh dari PPNU, bahkan dekat dari Senen, sedang akan kita bangun, dan 2 tempat lagi di tidak jauh dari Pasar Senen juga, ada 1.000 meter dan 1.300 meter. Mudah-mudahan ke depan juga menjadi daerah pengembangan untuk pendidikan kader ulama ini. Bapak Ibu sekalian, ya saya kira insya Allah tantangan kita ke depan, Majelis Ulama kita harapkan juga ikut berbicara untuk membicarakan persoalan-persoalan kemasyarakatan, keumatan di level internasional. Ketika negara-negara Muslim sekarang ini mendapatkan cobaan satu persatu, alhamdulillah masih ada satu negara yang berpenduduk besar Muslim diberikan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita tidak terlalu terasa dari Krismon, tapi lihatlah saudara-saudara kita, negara-negara besar tidak terkecuali. Syria nasibnya seperti apa? Sudan nasibnya seperti apa? Mesir juga nasibnya seperti apa? Inflasinya di atas 6%,
kita hanya 1%. Mungkin negara-negara Muslim satu-satunya negara yang inflasinya serendah kita, hanya 1%. Jika pertumbuhan 5 atau di atas 5%. Jadi kita bersyukur stabilitas politik yang kita alami sekarang ini kita berikan apresiasi kepada Panglima dengan Pak Kapolri. Tidak mungkin kita akan memperoleh kesempatan membangun bangsa seperti ini tanpa didukung oleh keamanan. Karena itu terima kasih kita aturkan kepada Bapak Panglima dan Pak Kapolri yang merupakan sahabat akrab dari Majelis Ulama Indonesia. Inilah harapan kami Bapak sekalian, semoga pada kesempatan yang akan datang, insya Allah besok saya masih punya jadwal, mungkin persoalan-persoalan lebih detail kami juga akan sampaikan besok. Demikian, Wallahu